Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan mengadakan satu kegiatan penting yaitu deep learning yang nanti di dalam buku ini akan dijelaskan langsung oleh penulisnya. Penulisnya adalah Ibu Dayang Suryani. Kita dengarkan sama-sama ya. Apa kabar Indi? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak baik? Sehat? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. MD, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi mudah-mudahan semua yang menonton nanti atau yang menyaksikan ini juga bisa mengambil manfaat besar dari jawaban beliau ya. Yang pertama di sini ada apa yang menginspirasi Anda untuk menulis buku ini? Pertanyaannya menarik ya. Jadi benar-benar memberikan satu langkah untuk berpikir kritis ya, apa yang membuat saya sampai akhirnya terbesit untuk membuat buku ini. Yang pertama adalah seiring dengan instruksi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED bahwa kita harus memanfaatkan pendekatan deep learning dalam pembelajaran di kelas, karena memang pendekatan ini memberikan 3 ruh utama dalam pembelajaran, yakni meaningful, joyful, and mindful, dan semua itu harus ada dalam setiap langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di buku ini sekaligus menjelaskan teknik dan praktek baik bagaimana kita bisa menggagas dan mendesain pembelajaran sesuai dengan pendekatan deep learning. Oke, luar biasa ya. Ya. Kemudian ada lagi MD yang kedua. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini juga mengandung pertanyaan yang membutuhkan nalar kritis ya bagi saya untuk menjawabnya. Praktik baik pasti ada, dan ini adalah kumpulan praktik baik yang saya sudah lakukan, dan muaranya pasti kepada 3 pendekatan utama dari deep learning tadi, yaitu mindful, berkesadaran penuh, yang kedua joyful, menyenangkan, dan yang ketiga meaningful. Karena setiap pembelajaran itu tanpa 3 roh utama dari pendekatan deep learning maka tidak berdampak, jadi tidak impactful dan insightful. Nah, disinilah saya menggagas 21 praktik baik pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning. Dan insya Allah berdampak. Insya Allah, berarti tiga-tiganya harus ada ya. Ya. Tiga-tiganya harus ada dan harus lengkap. Lengkap dan dapat diimplementasikan di kelas. Ya. Yang ketiga tuh kita juga pengen tahu berapa lama waktu yang MD habiskan untuk menulis buku ini. Sebenarnya nggak terlalu lama, karena ini adalah kumpulan praktik baik yang sudah saya lakukan dan saya simpan di folder-folder khusus supaya nggak lupa. Karena ketika saya mengajar, saya harus menulis apa yang sudah saya ajar, dan setiap saya mengajar anak-anak harus memberikan refleksinya, dan itu saya simpan semua dalam folder khusus baik di Cloud Store maupun di PC saya sendiri, dan itulah yang membuat saya lebih cepat dalam menulis. Yang lama itu adalah proses editing, karena biar bagaimanapun jika karya ini akan tampil baik, akan layak dibaca oleh pembaca, maka karya itu harus meminimalisir kesalahan yang ada seperti typo atau bahasa yang kurang bisa dimengerti, dan masih banyak lagi. Luar biasa. Itu ya tip-tip dari MD. Adakah tantangan terbesar MD dalam selama proses penulisan? Kita dengarkan nih jawabannya. Oke, tantangan pasti ada ya, karena setiap karya yang kita jadikan sebagai sebuah mahakarya itu pasti ada, baik secara eksternal maupun internal. Sebenarnya kalau internal itu kemauan dan kegigihan kita untuk mau menulis dan menyelesaikan proyek ini sebagai bagian dari gaya hidup, karena menurut MD membaca adalah gaya hidup ya, bukan sekedar pencitraan tapi gaya hidup. Bagaimana kita coba untuk memberikan motivasi kepada semua orang bahwa ketika kita membaca dan menulis berarti kita sudah memaksimalkan otak kita untuk tidak mengkristal. Nah, itu kalau tantangan dari eksternal sendiri pasti banyak ya. Artinya ketika kita berkarya, siaplah untuk diuji oleh para haters ya, yang mungkin meng-underestimate atau meremehkan karya kita. Jadi nggak usah dipikirkan itu, di skip saja, di ignore saja. Apapun karya yang kita lakukan, semua itu berasal dari stone. Stone itu artinya batu-batu. Nah, karena kita ingin memunculkan sebuah karya yang besar, maka dari
stone yang kecil-kecil tadi berubah menjadi milestone atau tonggak keberhasilan yang luar biasa. Masya Allah. Satu pertanyaan lagi boleh ya, MD Boleh, ya? boleh. MD sudah menciptakan beberapa karya, bahkan banyak sekali karya-karya MD. Iya. Nah, kita perlu tahu juga sebenarnya karya-karya MD ini yang paling pas itu ditujukan ke siapa ya, MD? Pertanyaannya bagus-bagus ya, dari tadi satu sampai akhir ini pertanyaannya bagus banget ya Bu Ratna ya. Jadi karya-karya itu terkhusus buat satu anak-anak saya di rumah, karena memang anak-anak saya adalah pembaca pertama. Kalau suami pembaca figuran aja ya, karena suami memang beda dunianya dengan dunia saya. Artinya bukan di dunia maya ya, dunia yang lain juga. Tapi Abi kan memang orang yang betul-betul berada di belakang layar, yang artinya dia juga membaca tapi tidak secara keseluruhan seperti anak-anak saya. Yang kedua adalah murid saya, dan yang ketiga adalah teman sejawat saya seperti Bu Ratna, semua guru-guru yang ada di Indonesia. Artinya karya ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat mereka-mereka yang ingin menerapkan pendekatan deep learning dalam pembelajaran, dan inilah karya sederhana saya dan mudah-mudahan bisa diterapkan dan dibaca secara maksimal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari 5 pertanyaan, mudah-mudahan sudah mewakili, ternyata MD ini sangat menginspirasi, karya-karyanya juga tidak diragukan dan bermanfaat Alhamdulillah. untuk semua yang membacanya. Terima Siap. kasih MD untuk Sama-sama, kesempatan Mbak. pagi ini. Terima Mudah-mudahan kasih. MD sehat selalu. Amin ya rabbal Kita semua alamin. juga yang menjadi bagian yang selalu memerlukan bantuan, karena beliau ini adalah motivator kita dalam membuat tulisan atau berkarya. Makasih MD. Sama-sama, Mbak. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.